Halo Speed Lovers, selamat datang di channel Kilometer Racing. Tempatnya berita, update, dan cerita seru seputar dunia MotoGP. Dari tikungan tajam sampai kecepatan luar biasa para pembalap top dunia, kita kupas tuntas semua aksinya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasimu supaya gak ketinggalan setiap momen balap yang bikin deg-degan. Yuk gaspol ke video hari ini. Perang bintang baru dimulai. Gas-gas dan KTM mulai angkat bicara. Tapi bukan soal mesin atau teknologinya. Mereka soroti langsung nama besar Veda Ega Pratama dan menyayangkan satu hal. Kenapa Veda tidak ikut jalur KTM seperti dua rival terdekatnya? Yap, publik langsung gempar. Sebab dalam waktu bersamaan, dua nama jebolan Rookies Cup 2025 Brian Uriarte dan Hakim Danis tampil menawan di sesi latihan bebas Moto3 Malaysia. Mereka bukan hanya mencetak waktu kompetitif, tapi juga sukses mengangkat standar rookie debutan ke level yang tak terduga. Dan ironisnya, justru merekalah yang menempati posisi Veda sekarang, dikelilingi dukungan penuh dari pabrikan KTM dan motor buas kelas Moto3. Tapi tunggu dulu, bukankah Veda juga punya jalur kuat dari Honda? Disinilah ceritanya mulai panas. Rivalitas klasik Rookies Cup kini berubah jadi pertarungan filosofi. Honda versus KTM, loyalitas versus peluang instan. Dan semua mata tertuju ke satu hal, apakah Veda sudah ambil keputusan tepat? Uriarte dan Dendanis bikin gegeran Sepang. Latihan bebas Moto3 Malaysia berubah jadi panggung kejutan. Dua rookie muda jebolan Rookies Cup langsung mengajak-ajak papan waktu. Brian Uriarte mencetak posisi ke-7 di FP1 hanya terpaut 0,3 detik dari pemuncak waktu Angel Piqueras. Sementara Hakim Danis, wildcard asal Malaysia, justru menempel di belakang Uriarte di posisi del. Publik langsung terdiam. Ini bukan debut biasa. Uriarte hanya pengganti David Munoz di Husqvarna, tapi langsung klik dengan motor. Danis dapat wildcard dari Ion Credit Sig, tapi tampil seperti veteran. Keduanya membuktikan adaptasi bukan lagi tantangan, asal punya paket yang pas. Dan di balik performa itu, satu hal mencolok, mesin KTM dan turunannya benar-benar bersahabat dengan pembalap muda. Pertanyaannya, kalau mereka bisa langsung tampil cepat, kenapa Veda tidak ambil peluang yang sama? Gas-gas KTM, sayang banget Veda nggak ikut kami. Di tengah gegap gempita debut Uriarte dan Danis, komentar mengejutkan datang dari salah satu teknisi gas-gas Trey. Sangat disayangkan Veda tidak memilih jalur KTM atau gas-gas, ujarnya dalam kutipan media Spanyol Motoris. Kalimat ini bukan sekedar pendapat teknis, tapi seperti sinyal terbuka bahwa Veda sebenarnya dipantau oleh para bos KTM Group. Mereka mengakui Veda punya potensi luar biasa terutama di Rookies Cup. Tapi karena tetap bersama Honda, pihak KTM mengisyaratkan peluang besar terlewat. Ini bukan serangan personal, tapi ini dunia balap. Di level dunia, keputusan tim bisa mengubah nasib. Dan Veda kini berada di posisi yang menarik. Tetap setia atau kehilangan momentum. KTM, motor agresif yang ramah rookie. Ada alasan kenapa Uriarte Danis langsung klik dengan motor mereka. Karena baik KTM, gas-gas maupun Husqvarna punya DNA mesin yang serupa, agresif, ringan, dan bersahabat buat gaya balap muda. Itulah kenapa rookie seperti Uriarte bisa langsung nyetel meski baru naik motor KTM sepekan. Di sisi lain, motor Honda meski stabil terkenal lebih teknikal, perlu ritme, kesabaran, dan pengalaman. Disinilah perbedaan mencolok muncul. KTM mendukung rookie tampil cepat sejak awal. Honda membentuk pembalap matang secara bertahap. Jadi pertanyaannya, apakah Veda memilih jalur yang lebih berat atau justru ia sedang membangun dasar untuk kejayaan jangka panjang? Kenapa Veda tetap bersama Honda? Fakta menarik, sejak kecil Veda sudah dibina oleh AAT, Astra Honda Racing Team. Dari mini GP hingga junior GP, semua jalurnya dibentuk rapi oleh program Honda Asia. Dan sekarang ia hanya selangkah lagi ke Moto3 full season. Menurut pernyataan resmi AAHRT, Veda memiliki jalur pengembangan jangka panjang menuju Moto2 bahkan MotoGP. Ini bukan sekedar soal mesin cepat. Ini soal kesinambungan, pelatihan, dan konsistensi. Tapi tentu harga yang dibayar, adaptasi ke mesin yang lebih rumit. Tekanan dari rival-rival yang lebih dulu tampil cepat. Tapi satu hal pasti, Veda bukan pembalap instan. Dia pembalap yang tumbuh dalam tekanan dan kesabaran. Honda versus KTM, dual filosofi dua dunia. Inilah saatnya membandingkan dua dunia. Honda dengan karakter mesin yang stabil dan presisi versus KTM yang meledak-ledak dan agresif. Uriarte Danis bisa mencetak waktu cepat karena mereka cocok dengan karakter gas full throttle.
Tapi Veda punya gaya yang berbeda. Ia dikenal dengan teknik lead braking, kontrol grip band, dan pemanfaatan momentum tikungan. Di trik seperti Mandalika atau J-Set, filosofi Honda justru bisa unggul. Jadi pertanyaannya, siapa yang lebih siap di seluruh sirkuit musim penuh nanti? Dan akankah gaya balap Veda jadi senjata rahasia di tengah dominasi KTM? Golden Generation, rivalitas Asia-Eropa muncul. Media Eropa mulai menyebut trio Veda, Uriarte, dan Danis sebagai Golden Generation of Rookies Cup. Ini bukan pujian biasa, ini pengakuan bahwa 3 pembalap dari 3 wilayah berbeda, Eropa, Asia Tenggara, dan Asia Selatan sedang naik bersamaan. Trio gaya Veda presisi bukan sekedar akselerasi. Meski tidak ikut jalur KTM, Veda justru tampil luar biasa di Junior GP. Analis menyebut gaya balapnya unik, agresif tapi tenang, cepat tapi tetap presisi. Ia bukan pembalap tabrak dulu, pikir belakangan. Ia pembalap dengan perhitungan matang, tahu kapan nyalip, tahu kapan tahan ban, dan kapan rosak ritme lawan. Dan menurut beberapa pakar pedok, justru karakter ini yang cocok dengan motor Honda. Di Moto3 nanti itu bisa jadi keunggulan besar. Selama bisa jaga konsistensi dan ritme, Veda bisa jadi mimpi buruk bagi dominasi KTM. Kesimpulan, membuka Veda menantang kekuatan KTM, dengan Uriarte dan Danis sudah lock untuk full season Moto3 2026, sorotan kini ke satu nama terakhir, Veda Ega Pratama. Usianya baru akan genap 17 tahun saat musim dimulai, tapi beban ekspektasi sudah sebesar veteran. Dunia ingin tahu saat lampu start Moto3 2026 menyala, semua mata akan tertuju ke duel klasik. Veda Ega Pratama vs Uriarte vs Hakim Danis, dan pertarungan itu akan jadi sejarah. Siapa yang akan jadi raja rookie sebenarnya? Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar kamu nggak ketinggalan berita terbaru seputar dunia balap. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap gaspol dan salam speed lovers.